Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Sulaiman dari kelompok 6 kelas G. Bersama dua rekan saya, Muhammad Ramdan dan Safinko Izumi Hendrika. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya, Dan. Oke, untuk latar belakangnya. Dalam penggunaannya, komputer ada 3 komponen yang terlibat secara intens, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware. Tidak ada sistem komputer dan kegiatan komputasi yang tidak melibatkan ketiga komponen tersebut. Salah satunya adalah hardware yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen ini sangat penting bagi komputer, diantaranya prosesor, kartu grafis, hard disk, dan komponen lainnya pada komputer. Tidak akan bisa bekerja tanpa motherboard. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui komponen-komponen yang menjadi bagian motherboard secara spesifik. Manfaat dari pembuatan makalah ini yaitu agar pembaca dapat mengetahui lebih dan mengenai fungsi serta komponen bagian-bagian dalam sebuah motherboard. Bisa dilanjut, Dan? Oke, mungkin untuk definisi dan fungsi bisa dijelaskan oleh Ramdan. Sekarang definisi dan fungsinya. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer, di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer, seperti prosesor, memori, hard drive, dan kartu video. Fungsi utama motherboard adalah untuk menjadi papan sirkuit utama yang menghubungkan berbagai komponen elektronik pada perangkat keras. Mic-nya, Cuk, mic-nya. Oke, untuk mengenai komponen yang ada di dalamnya, baik itu dari motherboard dan lainnya, bisa dijelaskan oleh Safinko. Silakan. Baik, di sini saya Mungkin akan Ramdan, menjelaskan. saya boleh off mic dulu. Di sini saya akan menjelaskan isi dari motherboard. Yang pertama, yang pada gambar CPU FA yaitu LGA 1155 soket H2. Terus yang ditunjuk pada gambar nomor 2 yaitu memori DDR3. Terus yang nomor 3 chipset Intel H61. Terus yang nomor 4 maksimum memori 16 GB. Terus yang kelima USB port 4X SATA 3 GB. Terus yang keenam audio Realtek ALC 887. Terus yang ketujuh yaitu Realtek 8111F GB. Mic. Ya, untuk CPU spesifikasinya masih sama ya, LGA 1155. Soketnya untuk Intel generasi 3 atau generasi 2 lah, yang i7 atau i5. Untuk prosesor bisa dijelaskan kembali oleh Safinko. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosesor. Intel Core i7 3770 mengusung bentuk dan ukuran secara fisik yang tidak berbeda dengan generasi Sandy Bridge, yaitu masih menggunakan soket tipe LGA 1155, tapi memiliki kemampuan yang lebih handal. Prosesor ini lebih dilengkapi dengan frekuensi base sebesar 3,4 GHz, ditingkatkan sejauh 500 MHz menjadi 3,9 GHz. Selain itu, dengan adanya teknologi hyperthreading, prosesor ini mampu bekerja dengan menjalankan 8 thread sekaligus. Hal ini sangat menguntungkan para pengguna karena dengan begitu kinerja dari prosesor akan meningkat secara signifikan, apalagi adanya dukungan terhadap penggunaan memori utama bertipe DDR3 hingga kecepatan maksimum 1600 MHz dan ke kapasitas 32 GB.
Mike. Oke, untuk RAM mungkin bisa dijelaskan oleh Ramdan. Dan RAM yang compatible atau RAM yang kita pilih untuk digunakan kepada motherboard tersebut adalah RAM Crucial 8 GB DDR3L 1600 UDIMM. RAM yang didukung oleh motherboard tersebut adalah memori yang berjenis DDR3 dengan kecepatan maksimal 1600 MHz. Oke, untuk storage-nya kita memakai Seagate Barracuda 1 TB. Dari Seagate adalah hard disk internal komputer dengan kapasitas 1 TB. Dirancang untuk komputer desktop dengan form factor 3,5 inch. Diluncurkan pada tahun 2014. Hard disk ini menggunakan teknologi HDD dengan kecepatan rotasi 7.200 RPM dan antarmuka SATA 3 untuk transfer data yang cepat dengan dimensi kompak dan bobot yang ringan. Barracuda 1 TB tetap menjadi pilihan yang handal untuk kebutuhan penyimpanan internal dalam komputer desktop meskipun telah beberapa tahun sejak peluncurannya. Bisa dilanjutkan, Dan? Oke, untuk VGA mungkin bisa saya jelaskan. Untuk VGA itu kita memakai Midas Force NVIDIA GT 730 DDR3 128 bit 4 GB adalah CPU sederhana dengan 96 stream prosesor, kecepatan inti mencapai 700 MHz, dan memori 4 GB DDR3 dengan bus 128 bit. Cocok untuk tugas sehari-hari seperti browsing, aplikasi kantor, dan multimedia. Dapat digunakan di PC dengan ruangan terbatas tanpa kebutuhan daya tambahan meskipun tidak cocok untuk game modern. Cocok untuk game lama dan tugas grafis dasar di Windows 7, 10, 11 dengan beragam output layar. Bisa dilanjut, Dan? Untuk monitor mungkin bisa dijelaskan oleh Safinko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang monitor. Monitor Lenovo D19 sampai D19 10 LED 19 inch. TN 60Hz VGA HDMI adalah monitor berukuran 18,5 inch. Ini dilengkapi dengan panel TN dan resolusi 1366 dikali 768 dengan tingkat penyegaran standar 60 Hz dan waktu respon 5 ms. Monitor ini memiliki opsi konektivitas ganda termasuk port HDMI dan VGA yang memberikan fleksibilitas untuk menghubungkannya ke berbagai perangkat. Meskipun monitor ini cocok untuk tugas komputasi sehari-hari seperti pekerjaan kantor, menjelajah web, dan pemutaran multimedia, namun mungkin tidak memenuhi kebutuhan aplikasi yang lebih berat dalam grafis atau bermain game karena resolusi yang lebih rendah dan panel TN yang umumnya memiliki sudut pandang yang lebih sempit dan representasi warna yang kurang hidup dibanding dengan panel IPS. Meskipun demikian, bagi pengguna dengan anggaran terbatas yang mencari solusi tampil dasar, monitor Lenovo ini menawarkan harga terjangkau dan fungsional untuk pengguna komputer rutin. Mike. Oke, untuk keyboard, kita memakai Rexus Keyboard Gaming Mechanical Legionnaire MX9 TKL RGB Keyboard RX MX 5.1. Yaitu keyboard dengan berbagai fitur yang mengesankan. Memakai kabel Type-C, USB berlapis erat nilon, nomor 8 meter, memiliki backlight LED dan RGB. Lalu keyboard ini memiliki berat 769 gram dan keyboard yang handal dan dapat disesuaikan dengan penggunanya. Bisa dilanjut, Dan? Oke, untuk speaker kompak dengan kita memakai speaker yaitu
yang dimensinya 110 mm, lebarnya 90 mm, dan tebalnya 88 mm, beratnya 0,25 kg, menghadiri kemampuan audio yang mengejutkan. Dia memiliki total daya 1,2 watt, mempunyai satu port input dengan 3,5 mm dan kabel USB untuk daya. Speaker ini menjadikan speaker yang handal untuk kita pakai sehari-hari. Mungkin boleh dilanjut, Dan. Boleh, Dan, dilanjut untuk mikrofonnya. Mic, Dan. Mikrofon Rode NT1 Kit adalah mikrofon condenser diafragma 1 inch dengan fokus pada respon mid-range, ditambah dengan frekuensi tinggi yang halus seperti sutra, dan reproduksi bass yang hangat, bulat untuk menjadikan NT1 menonjol. Kapsul ini kemudian dikawinkan dengan elektronik tingkat tinggi yang telah dirancang untuk memberikan tingkat kebisingan rendah dari setiap mikrofon studio yang tersedia. NT1 adalah mikrofon yang sangat sunyi dengan self noise hanya 4,5 dBi. Mic-nya mic. Oke, untuk WiFi kita memakai Intel WiFi 6E, digunakan untuk bisa memaksimalkan kecepatan WiFi yang digunakan untuk desktop sendiri, ada antena tambahan sebagai penangkap sinyal. Lanjut, Dan. Untuk power supply mungkin bisa dijelaskan oleh Safinko. Baik, di sini saya akan menjelaskan power supply. Power supply EVGA 400W1 80 plus watt 400W dengan daya keluaran 400 watt dan sertifikasi 80 plus watt mempersembahkan solusi andal untuk menyuplai tenaga ke komponen komputer Anda dengan konektor yang meliputi 24 pin ATX, 8 pin yaitu 4+4 CPU, 2 konektor PCIe 6 pin dan 6 konektor SATA dan 3 konektor molek. Ia menawarkan kompatibilitas yang baik untuk motherboard dan kartu grafis yang umum digunakan. Keunggulan lainnya, reputasi EVGA yang dikenal dengan kualitas yang baik dan perlindungan yang menyeluruh terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama penggunaan, sehingga mengurangi pemborosan energi dan panas berlebihan. Udah, lanjut. Oke, bisa dilanjut dengan slide selanjutnya, Dan. Oke, mouse kita memakai Logitech G102, dimensinya 116,6 mm, tingginya, lebarnya 62,11 mm, dan tebalnya 38,2 mm. Beratnya 85 gram, panjang kabel mencapai 2,1 meter. Meliput. Ya, untuk dia memiliki 8000 dpi serta eliminasi smoothing, akselerasi, dan filtering yang menghasilkan akurasi tinggi. Lebih dari 200 IPS dan akselerasi di atas 25G menjadikan ideal untuk pemain game memerlukan respon cepat dan memiliki RGB light sync. Oke, lanjut, Dan. Untuk blok diagram mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Ramdan, silakan. Berikutnya di sini ada blok diagramnya. Jadi dari CPU kita bisa terhubung ke RAM, selanjutnya ke ROM dan input output melewati control bus, address bus, data bus, dan ada output device yang bisa ke input output, selanjutnya ke monitor dan speaker, selanjutnya input output
bisa terhubung ke input device yang mengeluarkan mikrofon, keyboard, dan mouse. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, mungkin dicukupkan karena dirasa sudah detail ya mengenai satu barang masing-masingnya. Oke, sekian dari kelompok 6 yang bisa dipresentasikan mengenai motherboard. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila kami banyak salah kata dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.